Bisa ada yang baca mic-nya cuma satu, Pak Gembala? Banyak kan? Cek satu. Mazmur 128, supaya kita cepat, seseorang langsung bantu saya baca. Boleh pakai 2 BPD juga, rendah hati, boleh. Ketulusan hati. Di situ aja. Baca. Langsung nih Pak ya. Kalau mondar mandir ke sini habis. Bapak baca. Baik, terima kasih. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan, berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Oke. Ayat 1 adalah kebenaran yang bersifat umum. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Itu kebenaran umum. Tetapi rupanya kebenaran umum itu menuju kebenaran khusus. Lihat ayat 4. Demikianlah sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kebenaran umum, semua kita harus belajar takut akan Tuhan. Dan atas itu kita menikmati kebahagiaan. Tetapi rupanya ayat 4, kebenaran khusus itu, jika laki-laki takut akan Tuhan, semua orang di sekitarnya akan berjalan takut akan Tuhan. Sebab ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan tentang istri dari laki-laki yang takut akan Tuhan, dan anak-anak dari laki-laki yang takut akan Tuhan itu kayak apa? Dibilang seperti pohon anggur buah lebat, tandanya gede-gede. Berdasarkan ensiklopedia, tandan anggur yang subur pohonnya bisa antara 7, 8 sampai 13 kilo satu tandan. Jangan bandingkan dengan sawit. Sawit Sanggauledo saya dengar ada 102 kilo. Antara kebenaran atau hoax saya datang. Gitu ya. Tapi sawit saya yang paling berat baru 7 kilo. Nah, tandanya lebat, rasanya enak manis. Digambarkan dari kehidupan seorang istri dari pria yang takut akan Tuhan. Lalu anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya, tertib, teratur, mempesona. Pasti Barani ketemu putri bungsu saya, lalu pasti Barani berdoa, Tuhan berikan jodoh pria yang takut akan Tuhan untuk Renata. Gadis ini terlalu lembut untuk dilukai. Makasih Barani, makasih ya Pak. Seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Kekacauan anak-anak ada korelasi signifikan dengan perilaku sang ayah. Ketika saya menulis tesis S2 di Tiranus Bandung, saya meriset para pria dewasa. Beberapa dokumen yang saya dapat bahwa tidak layak dipanggil kaum pria. Jadi terakhir malam ini kita sebut
retreat dan Natal bersama kaum pria. Malam ini terakhir. Yang ada kaum wanita, kalau pria ya pria. Nah, kita sebut Komisi Pria Dewasa, KPD. Pria dewasa itu berarti saudara kekasih kita hamba Tuhan, Karti boleh ikut. Karena tidak dibilang komisi bapak-bapak, ya kan? Tapi komisi pria dewasa. Ketika saya riset, apa alasan para pria dewasa datang ke gereja dan berlaku rohani? Beberapa gereja yang saya riset di Jakarta sangat mencengangkan bahwa 82% pria dewasa ke gereja bukan karena cinta Tuhan, tapi karena mereka takut kalau anak-anak mereka nanti menjadi orang yang membangkang. Jadi kami ke gereja antar istri, antar anak, ya ikutlah duduk di sana. Tapi kami marah kalau khotbah terlalu panjang. Itu dikisahkan semua dari kuesioner yang saya buat. Jadi 82% bukan karena takut akan Tuhan, tetapi mereka ingin menjadi teladan dalam ketidaktulusan. Supaya dilihat istri, dilihat anak. Suami-suami juga sedikit berdoa. Pendoa yang sesungguhnya itu para wanita, istri. Kalau suami bangun karena istrinya terus berdoa, dia pura-pura duduk sebentar, padahal dia sebenarnya ngantuk. Cuman sudah kelihatan berdoa, selesai. Itu risetnya. Jadi banyak kepalsuan di hati para pria. Yang penting Adi Laring sudah bangun, aman saya. Tapi itu riset. Saya harap pria pipi tidak seperti itu. Kalau seperti itu, apa bedanya? Gitu ya. Oke. Jadi supaya bahan yang saya riset itu untuk ditulis jadi tesis, supaya gereja mempertimbangkan modul, bahan pengajaran, dan aktivitas bagi para pria di gerejanya, sehingga tidak membosankan dan lain-lain. Maka ada kelompok-kelompok sel, tidak perlu di rumah tapi di kafe. Mereka duduk-duduk di sana, pesan kopi, baca Al-HP, tidak lagi Alkitab. Nah, itu gagasan-gagasan orang, gitu ya. Jadi kembali, rahasia berkat untuk keluarga, gereja, dan bangsa adalah pada pria yang takut akan Tuhan. Kita kasus pertama, kapan ketulusan hati lenyap dari bumi? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 14. Apa yang terjadi di Kejadian 3 ayat 1 sampai 14? Adam dan Hawa di Taman Firdaus digoda oleh si ular tua itu. Gak tahu ular tua, king cobra atau apa ini. Tentulah Allah berfirman, kata si ular, bahwa semua pohon di tengah dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi mulai digoda, kita singkatkan supaya 45 menit tidak kelewatan. Karena sini semua udah belajar itu, tapi tolong kita lebih cintai Alkitab dan membacanya. Nah, pasal 3 itu manusia jatuh ke dalam dosa. Siapa yang duluan jatuh ke dalam dosa? Adam atau Hawa? Hawa. Hawa itu perempuan atau laki-laki? Iya, perempuan. Ini seperti nyalain perempuan ini. Tapi Paulus dalam teologia maskulin feminin yang dia punya pernah mendiskreditkan perempuan. Tapi ayat berikut langsung dibalik. Tetapi karena perempuan juga melahirkan laki-laki,
makan. Gitu kan? Itu jagonya Paulus. Perempuanlah duluan berdosa. Tapi ketika Hawa mengambil buah dari tengah taman dimakan, dia sudah berdosa belum? Sudah, kan tidak boleh. Pertanyaan kedua, apakah Allah menuntut kesalahan itu kepada Hawa? Tidak. Tapi ketika Hawa membawa buah itu, menyerahkannya kepada Adam, lalu Adam pun memakannya, kata Alkitab. Mereka ada kesadaran baru. Ada rasa takut, rasa gelisah, rasa malu, semua rasa yang tidak pernah mereka alami sebelumnya, yaitu semua rasa negatif. Dosa itu menimbulkan semua rasa bagaikan nano-nano. Tahu permen nano-nano udah terbit lagi itu ya. Wah, semua rasa, ada asam manis, rasa takut, gelisah, malu, curiga, dan semua. Tetapi dekat dengan itu, Allah datang mencari manusia itu. Yang dicari siapa? Adam. Adam, di mana engkau? Aku di sini, aku bersembunyi sebab aku telanjang. Apa sebelumnya dia tidak telanjang? Tapi ada kesadaran baru akibat dosa. Tetapi itu bukan poin kita. Poin kita ialah Allah mencari Adam, bukan mencari Hawa. Lalu Allah meminta pertanggungjawaban pertama bukan kepada si pelanggar pertama, tapi kepada Adam. Apakah engkau makan dari buah di tengah taman yang saya larang engkau makan? Kemudian dosa suasana batin itu keluar menjadi aksi. Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang mengambil, memakan, dan memberikannya kepadaku. Dua hal terjadi. Adam salahkan Tuhan, ciptakan pendamping yang lemah buat dia. Kedua, Adam mempersalahkan Hawa, mengapa kamu menggoda saya? Ya kan? Ini konteksnya makan buah di tengah taman loh. Mungkinkah Tuhan salah? Di teologi lain nanti kita pelajari tentang kehendak bebas. Tetapi jelas Allah meminta pertanggungjawaban dari Adam. Lalu baru Allah bertanya, betulkah begitu Hawa? Hawa bilang apa? Ular itu. Dia salahkan Tuhan dan si ular. Dua lagi kan? Lalu Tuhan bertanya kepada ular. Ditanya ke ularnya. Wah, langsung dihukum. Lihat sifat penghukuman. Ular dihukum dari berkaki menjadi tak berkaki. Sebenarnya itu perlu didebatkan. Ular tidak boleh makan. Tidak boleh. Tapi kalau sudah dirica-rica, lain cerita. Jadi jangan makan ular. Tapi rica-rica daging ular, itu lain cerita. Nah, lihat penghukumannya. Dengan perutmu engkau akan, dan debu tanah menjadi makanan. Itu ular. Yang kedua, Hawa yang dihukum
siapa? Itu sebabnya tidak ada kaum pria, yang ada kaum perempuan. Allah menghukum perempuan dan kaumnya. Oke, ini boleh di STT Humble diperdebatkan lagi, cari bahasa aslinya. Lalu dikatakan kepada Hawa, mulai sekarang engkau akan sakit kalau bersalin. Dalam perkembangannya itu kutuk menjadi rahmat. Coba kalau bersalin tidak sakit, kececer di pasar, ya kan? Tapi karena sakit dipersiapkan segala yang diperlu, betul? Itu kemudian kutuk menjadi rahmat. Engkau akan merasakan sakit kalau bersalin, maka operasi sesar tanpa kasus tidak alkitabiah. Oh, ini banyak sekali yang bisa kita bahas. Dokter sekarang, semoga nggak ada dokter yang ada menawarkan jasa operasi cepat-cepat sekali. Karena apa? Nggak capek, uangnya gede. Ini dunia sekularisme, materialisme. Tidak ada rahasia buat kita. Dulu, kalau kuliah kedokteran itu orang-orang cerdas di atas, yang di atas. Sekarang, dan yang bodoh-bodoh masuk pendeta. Ya kan? Tapi sekarang sama. Yang bodoh masuk pendeta, yang bodoh masuk kedokteran juga. Dengan cara apa? Di broker itu 700 juta bro. Akhirnya apa? Malpraktek. Lihat wanita yang di Sumatera itu di kampungnya Pasibarani, yang patah kaki kanan, yang dioperasi kaki kiri. Kok ada kayak gitu? Betul kan? Itu kan ada viral di TV kan? Yang patah kaki kanan, yang dioperasi kaki kiri. Ketika ditampilkan di TV, saya ingat ketua PPD yang jempolnya patah itu. Oke, bukan itu masih banyak dokter yang brilian, masih banyak pendeta hebat juga banyak. Nah, lalu wanita itu dihukum sakit bersalin dan dikatakan engkau akan birahi kepada suamimu. Apa itu birahi? Dibahas Pak secara baik. Karena kebanyakan banyak pria birahi, bukan wanita. Ini pembalikan zaman. Oke. Sesudah itu, dengar, Allah beralih kepada laki-laki itu. Sebab engkau mendengar istrimu. Ada si pembaca Alkitab sepotong. Oh, Adam ditegur Allah karena mendengar istrinya. Berarti kita sebagai suami gak boleh dengar istri. Sepotong lagi itu. Bukan, ada konteksnya. Suami itu harus dengar istri. Biasanya istri itu feelingnya lebih tajam. Jadi kalau ada perkara pelik, minta intuisi dari istri, minta nasihat dari istri, minta pandangan dari istri. Tetapi konteks di sini adalah bahwa Adam mendengar bujukan Hawa, maka hilang akal sehatnya, dia terburu nafsu, dia terima buah itu lalu dia makan. Maka terkutuklah bumi. Hukumannya bukan kaumnya, tapi bersifat universal. Wah, beli racun rumput, ronda, kontrak, macam-macam. Wah, semprot setiap 2 bulan. Ini tidak pernah ditanam, disemprot, tumbuh lagi, disemprot, tumbuh lagi. Sejak kapan ada rumput?
pasal 3. Onak duri akan ditumbuhkan bumi untukmu, dengan berpeluh dan mencucurkan keringat. Itu dibahas. Peluh itu dan kerja keras itu dieksposisi, meliputi kerja cerdas dan kerja keras. Itu meliputi your mind dan strong. Harus kerja keras, kerja cerdas, juga dengan hati, baru ada sukses. Dulu sukses itu mudah, sekarang sulitnya setengah mati. Bahkan makanan yang sudah di mulut terlempar, sudah kita kunyah ada batunya dibuang lagi. Coba, rezeki sudah di ambang pintu, gak bisa kita gapai. Itu karena dosa. Nah, mengapa? Ini pertanyaan. Mengapa begitu cara Allah? Sebab Adam laki-laki adalah mandataris Allah di bumi. Kepadanya lah firman disampaikan, dan dia menyampaikan kepada istrinya Hawa. Kalau Hawa salah, tapi Adam tidak ikut kesalahan, Adam bisa membetulkan kejatuhan istrinya. Tetapi sang mandataris ikut jatuh, siapa yang bisa membetulkan? Itu sebabnya hukumannya bersifat universal, dan dia yang pertama dipanggil. Mana pertanggungjawaban? Saudara, implementasi manajemen leadership-nya, mengapa pendeta yang harus dipanggil? Kalau gerejanya besar, honornya 300.000. Mengapa? Leadership tidak jalan. Secara komprehensif, Anda tidak menghayati panggilan itu, sehingga jemaat tidak tumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dengan begitu, mereka menjadi pelit kepada Allah dan pekerjaan Allah. Filsafat Yunani bilang, ikan duluan busuk dari kepala. Para periset membuat penelitian, rahasia sukses sebuah organisasi adalah efektif leadership. Dan runtuhnya sebuah lembaga, termasuk negara, siapa presidennya? Orang Papua bilang, kami hanya punya 2 presiden selama bergabung dengan RI. 1 Soekarno, 2 Jokowi, yang lain kami tidak anggap. Kenapa? Kita sudah belajar 8 jalur pemerataan PNP. Kita belajar tentang ini dan itu, tetapi semua aspek pembangunan dikonsentrasikan ke satu titik. Orang lain, pulau-pulau lain tidak kebagian. Orang Papua bilang, siapa menyentuh Jokowi, kami turun. Wah, turun kemana? Makan durian turunnya kemana? Ke kaki. Oke, artinya apa? Kepemimpinan. Banyak orang berpikir 3 periode. Ibu Megawati kemarin bilang, bukan tidak pintar. Kalau tidak pintar bagaimana saya pilih? Tapi cukup 2 periode. Ada muatan politik dari sini? Tidak. Tapi maksud saya bahwa kepemimpinan maha penting. Ini yang kita perkuat. Elemen ketiga dari program nasional kita adalah peningkatan kualitas SDM di semua tingkatan. BPJ dibilang ini BPJ yang kerok dari masalah gereja-gereja. Saya kira enggak. Teman-teman BPJ ada yang dari sini, tolong berdiri. Enggak ada. Ya enggak ada yang berdiri. Menurut saya,
kawan-kawan BPJ itu adalah mitra pelayanan kita yang terbaik, tapi mereka kehilangan kepercayaan kepada kita. Mereka tidak mengerti arah yang Tuhan taruh di pikiran dan di hati leadernya. Maka itu yang kita benahi. Oke. Nah, akhirnya Adam dihukum, dunia dihukum, kematian, dan bumi dihukum. Hukumannya bersifat universal, meliputi semua kalangan. Nah, kita simpulkan bagian ini. Oleh karena dosa, ketulusan hilang. Tapi yang hadir konflik. Konflik antara manusia dan Allah. Konflik antara manusia dengan manusia. Konflik antara manusia dengan dirinya. Konflik antara manusia dengan ciptaan lainnya. Yang kelima, konflik antara manusia dengan alam semesta. Buang sampah sembarangan, merusak lingkungan, menghancurkan hutan. Sekarang hutan marah, banjir di mana-mana. Ya enggak? Natal, Allah ingin memulihkan seluruh kerusakan itu. Maka di seputar Natal dimunculkan sosok-sosok yang tulus hati. Yusuf tulus hati, Maria tulus hati, Zakaria tulus hati, Elizabeth tulus hati, orang Majus tulus hati, para gembala tulus hati. Semua di sekitar dihadirkan mereka yang tulus hati. Keren. Lalu saudara, kita buat pembanding supaya cepat. Baru 20 menit ya. 21. Hah? 21. Oke. Ada di situ ya Pak Romi. Kurang-kurangin nanti untuk saya dikit ya. Oke. Yang kedua, Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ayo cepat. Siapa yang bantu? Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ini 6 ayat semua nih.